Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Saran Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 22 Juli 2024 bersama saya Ervin Dian Widiawati. Mari sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Mengucap syukur Bapa atas segala berkat, anugerah dan kasih-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita menyambut hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami memahami, terlebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah milik pusaka Allah. Adapun bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Esok hari kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Dan saat ini pemazmur mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah milik pusaka Allah. Pemazmur mengingatkan orang tua bahwa anak-anak adalah berkat yang Allah berikan. Mereka sepenuhnya adalah milik Allah. Orang tua diberi hak untuk menjaga, mendidik, merawat dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai pemilik sah dari anak. Pemazmur melukiskan dengan indah kedalaman relasi antara Tuhan, orang tua, dan anak dengan gambaran busur, panah, dan pemanah. Orang tua adalah seorang pemanah yang mengarahkan anak panahnya alias hidup anak-anak. Tugas orang tua menjadi sarana bagi si anak untuk merasakan kehadiran Allah dalam mengenali rencananya. Melalui orang tua, Allah menitipkan peran tanggung jawab yang untuk pertama kalinya bagi anak-anak dalam menjalani proses pembentukan ilahi dalam kehidupan ini. Begitu pentingnya peran orang tua hingga Allah menyejajarkan peran tersebut sebagai seorang pahlawan atau pejuang bagi anak-anaknya. Artinya orang tua tidak boleh mengabaikan tugas dan peran dalam mendidik, merawat, dan mengasuh anak. Sebaliknya, orang tua yang malas dalam mengurus anak, tidak memperhatikan atau mempedulikan mereka, atau lebih suka memberikan anak-anaknya kepada orang lain untuk mengurus, sama saja dengan tidak bertindak sebagai pahlawan di mata Tuhan. Orang tua bertanggung jawab membangun kesadaran dalam diri anak mereka bahwa anak-anak berharga di mata Tuhan. Anak-anak berharga di mata manusia yang lainnya, terlebih lagi berharga bagi dirinya sendiri. Harvard Business School baru-baru meneliti tentang hubungan antara kerjasama tim dan banyaknya pujian serta kritik yang diberikan pada tim. Hasilnya ditemukan bahwa tim yang banyak mendapat komentar positif akan mendapatkan hasil yang baik dibandingkan tim yang mendapatkan komentar negatif. Hal ini membuktikan besarnya kuasa perkataan terhadap kehidupan seseorang. Tentu, kata-kata berkat yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya sangat menentukan nilai anak tersebut. Sebagai hadiah atau berkat Tuhan, orang tua sudah sepantasnya memperlakukan anak dengan mengucapkan perkataan yang mengandung berkat, perlindungan, dan sukacita atas hidupnya. Membiasakan kesabaran dan kasih dalam mendisiplinkan anak sangat perlu dilakukan oleh orang tua. Marah terhadap kesalahan seorang anak
wajar dilakukan oleh orang tua. Dan hal ini relevan dengan apa yang Tuhan juga lakukan terhadap umatnya. Tapi akan salah jika orang tua mendisiplinkan anak dengan cara yang berlebihan, bahkan sampai membuatnya harus menderita. Disiplin yang salah dalam hal ini bisa dilakukan sebagai bentuk luapan emosi atau kemarahan yang tidak terkendali, atau ketidaksabaran berlebihan yang membuat nyawa anak terancam. Jadi adalah baik untuk mengoreksi kesalahan anak dengan penuh kasih dan kesabaran, daripada menyaksikannya menangis atau menahan rasa sakit fisik hingga luka hati dan kepahitan. Sebagai orang tua, kita juga perlu untuk menerima dan memperlakukan anak apa adanya. Apapun kondisi anak pada waktu dilahirkan adalah berkat dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi orang tua untuk menolak berkat yang Tuhan sudah percayakan atas hidup mereka. Orang tua harus mampu melihat rencana besar Allah atas setiap anak yang diizinkan lahir dalam keluarganya. Karena itu sangatlah penting bagi orang tua untuk menerima dan memperlakukan anak sebagai hadiah yang berharga dititipkan Tuhan. Ingatlah bahwa hal yang paling berharga yang Tuhan berikan atas hidup kita adalah kehadiran seorang anak. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya atas dunia yang sudah rusak ini. Karena itulah Tuhan menitipkan anak-anak-Nya kepada kita, orang tua, para pelayan Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, oma opa, om dan tante, supaya bisa mempersiapkan mereka menjadi anak panah-Nya, menjadi anak panah Tuhan, menjadi pemimpin yang siap bertempur dan menyatakan kebenaran Tuhan atas generasinya. Jadi maukah kita bermitra dengan Tuhan hari ini untuk membesarkan, mendidik, dan melatih anak-anaknya dengan penuh kasih dan kesabaran? Anak-anak sangatlah berharga di mata Tuhan. Apa yang berharga di mata Tuhan sudah sepatutnya berharga bagi kita. Apa yang penting bagi Tuhan, maka itu juga penting bagi kita. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Maha besar Engkau Allah, sumber rahmat dan hikmat, yang telah memberikan kami pengetahuan dan kebenaran untuk kami dapat memperbarui sikap hidup kami, cara pandang kami dalam membersamai anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan peran kami masing-masing sebagai orang tua, oma opa, om tante, guru-guru di sekolah, kakak-kakak di sekolah minggu. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab dan peran kami dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat mengawali minggu yang baru. Dan anak-anak, selamat menyambut Hari Anak Nasional. Jadilah generasi tangguh yang memuliakan nama Tuhan di dunia ini.